Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Khulasah Nuril Yaqin. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema yaitu al-hijratu ila Taif, hijrah ke Taif. Al-hijratu utawi iki iku hijrah, utawi iki iku hijrah ila Taifi maring Taif. Hijrah ke Taif. Taif itu adalah nama tempat yang dekat dari kota Mekah. Biasanya kalau sambian umroh itu nanti ada tur plus ke Taif, ke suatu daerah namanya Taif. Lamma ro'a semangsane ningali sapa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam istihanata Quraisyin ing inoane wong Quraisy, penghinaan. Bihi kelawan Rasul hajara mongko hijrah sapa Rasul Fisanatil ashirati ing dalem tahun kang kaping 10. Ing dalem tahun kang kaping 10. Ila Taifi maring Taif ma Zaid bin Harithata semertane Zaid bin Harithah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a melihat penghinaan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian hijrah, pindah, yaitu tepatnya pada tahun ke-10 setelah Nabi diangkat menjadi Rasul dan Nabi, yaitu berarti umur 50 tahun ketika itu. Hijrahnya kemana? Yaitu ke suatu tempat yang bernama Taif. Waktu itu beliau ditemani oleh anak angkat beliau yang bernama Zaid ibnu Harithah. Maksudnya apa pindah ini? Ya tentu maksud dari perpindahan itu adalah untuk meminta dukungan dari orang-orang Taif, ya mudah-mudahan mereka kemudian bisa masuk Islam. Itu yang diharapkan, sehingga nanti bisa membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa tawajjaha lan budal sapa Rasul ila Saqifin maring kutha Saqif
atau Bani Thaqif. Wa talaba lan nyuprih sapa Rasul. Minhum sangking Bani Thaqif nusratahu ing nulungi Nabi, nusratahu ing nulungi Nabi, ala qaumihi ing ngatasi kaumi Rasul. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju ke Bani Thaqif. Tujuannya apa? Yaitu Rasulullah meminta pertolongan supaya mereka memenangkan Rasulullah, membantu Rasulullah atas kaum yang menyakiti Rasul, yaitu dalam hal ini orang-orang Quraisy. Faraddu mongko nolak sapa Bani Thaqif alaihi ing atase Rasul raddan kalawan penolaan qabihan kang Allah. Ternyata di Bani Thaqif itu bukannya mereka membantu Rasulullah, menolong Rasulullah, malah justru Rasulullah mendapatkan penolakan. Dan penolaannya di sini adalah penolakan yang amat jelek sekali, dengan kekasaran, dengan kekerasan. Wa amaru lan merintah sapa Bani Thaqif, wa amaru lan merintah sapa Bani Thaqif sufaha'ahum ing pira-pira wong edane Bani Thaqif, wa abidahum lan pira-pira kaulane Bani Thaqif jaluk yasubbuna nyelo sapa sufaha lan abid hu ing Rasul waramau lan ngelempari sapa Bani Thaqif, lan ngelempari sapa Bani Thaqif hu ing Rasul bil hijarati kelawan pira-pira watu hatta salah sehingga ngucur, hatta salah sehingga ngucur apa addamu getih, apa addamu getih
min araqi birijalaihi saking pira-pira burine sikil lorone Rasul, saking pira-pira burine pira-pira sikile Rasul. Ternyata respon dari Bani Saqif di Taif itu, mereka menolak Rasulullah dengan kasar serta memerintahkan orang-orang yang bodoh, orang-orang gila, sufaha, orang-orang yang akalnya kurang, dan juga meminta kepada budak-budak sahaya untuk mencela Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah. Tidak cukup sampai di situ, ternyata mereka juga melempari Rasul dengan batu. Rasul dilempari batu oleh orang-orang tersebut. Dampaknya apa? Hatta salat damu, sehingga darah itu kemudian mengalir dari bagian belakang bawah kaki beliau. Ini maksudnya dari sininya, araqi birijalaihi, dari bagian belakang dari kaki Rasulullah. Wa kana lan ono sapa Zaid bin Harithah, Zaid ibn Harithah iku yamna'u nyegah sapa Zaid ibn Harithah anhu sangking Rasul al ahjara ing pira-pira watu, hatta usiba sehingga den kena, sehingga den kena sapa Zaid, sehingga dia mendapatkan bijirohatin kelawan pira-pira luka, pira-pira luka fi ra'sihi ing dalem sirahe Zaid ibn Harithah. Ketika melihat orang-orang itu melempari batu kepada Rasulullah, maka Zaid bin Harithah datang untuk melindungi Rasulullah, mencegah supaya batu itu tidak mengenai Rasulullah. Akhirnya yang terjadi adalah batu itu mengenai Zaid bin Harithah sampai-sampai terdapat luka, beberapa luka di kepala beliau. Terakhir, falamma lam yanal lan moko semangsani ora merkoleh sapa Rasul minhum saking minhum saking Bani Saqif khairan ing kebagusan, jawab lamma raja mongko bali sapa Rasul ila Makkah maring Makkah ba'daan makatha sa'wuse nyento nganggon sapa Rasul bainahum antarane
Banu Thaqif. Syahron ing saulan. Dan ketika melihat bahwa Rasulullah itu tidaklah mendapatkan kebaikan dari mereka sebagaimana tujuan awal, maka kemudian Rasulullah memutuskan untuk kembali ke kota Mekkah setelah Rasulullah tinggal bersama mereka kurang lebih selama 1 bulan. Akhirnya Rasulullah kembali pulang ke Mekkah. Ada yang menarik dari kejadian ini, yaitu tatkala Rasulullah disakiti oleh mereka, dilempari batu. Maka kemudian turunlah malaikat Jibril tidak terima dengan perlakuan mereka kepada Rasulullah. Akhirnya kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasul, jikalau kamu berkehendak supaya gunung-gunung yang ada di sekitar Taif ini diangkat kemudian dicamkan, dilemparkan ke orang-orang Taif, maka saya tentu akan lakukan itu semua." Malaikat Jibril tidak terima. Kenapa? Karena Rasulullah diberlakukan seperti itu. Maka setelah itu lihatlah bagaimana respon Rasulullah terhadap tawaran Jibril ini. Bagaimana akhlaknya Rasulullah melihat beliau disakiti, kemudian ada tawaran untuk balas dendam. Apa kata Rasulullah? Tidak, saya tidak butuh yang demikian itu. Kenapa mereka menyakiti saya? Karena mereka suatu kaum yang tidak mengetahui tentang kebenaran. Jadi ya dimaafkan saja, kalau begitulah bahasa sederhananya. Ya sudah, dimaafkan saja. Ya siapa tahu kemudian nanti dari anak cucu mereka kemudian beriman kepadaku dan juga kepada agamaku. Ternyata betul, Taif setelah beberapa tahun setelahnya banyak orang yang masuk Islam, dan sampai sekarang Taif ini menjadi kota yang dihuni oleh 100% orang Muslim. Ini adalah jawaban dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah hidayah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena mereka sesungguhnya orang-orang yang tidak tahu akan hakikat kebenaran Islam. Nah, ini dari pelajaran yang kita pelajari ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kesabaran di dalam berdakwah ini sangatlah penting, dan menjaga emosi supaya tidak meledak-ledak, tidak marah, itu juga menjadi strategi keberhasilan seorang dai. Jadi orang dai, seorang yang mengajak kepada Allah, hendaknya dia bisa mengatur emosi. Jangan terbawa emosi gara-gara ada jamaahnya yang cak ngocain satu misal, mengolok-olok dia, maka kemudian dia marah kepada jamaah tersebut dan bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan. Maka bisa dipastikan nanti orang tersebut, pendai tersebut yang marah-marah kepada jamaahnya, pasti akan hancur kepercayaan masyarakat kepadanya. Orang tidak mau lagi mendengar ceramahnya. Maka memang itu butuh sabar yang lebih bagi orang pendai di dalam mendakwahkan, menyiarkan agama Islam. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga bahwa terkadang kita butuh suasana yang mendukung terhadap apa yang kita hendaki. Jikalau sampian berada di tempat yang tidak mendukung sampian, maka tinggalkan saja. Atau dalam bahasa yang sederhana, hijrah, pindah sudah. Sampian suatu misal pengen menjadi orang yang hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Ternyata sampean berada di lingkungan yang tidak membantu untuk menghafal Al-Quran.
Sampean hidup di lingkungan satu misal di situ banyak maksiat, perjudian, perampokan, perzinahan dan seterusnya. Maka lingkungan yang demikian itu tidak akan pernah membantu sampean untuk menjadi orang penghafal Al-Qur'an. Maka sampean harus pindah, harus hijrah. Pindah ke tempat yang membantu dan mendukung kepada visi sampean. Bisa ke pondok, di pondok kemudian sampean digembleng, diberikan program-program yang amat banyak dan seterusnya. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.